Oke teman-teman, jadi di sini saya membuat pintu otomatis, tapi ada sensor suhunya sebagai indikasi suhunya itu panas apa nggak panas. Kalau misal panas nanti pintunya itu akan buka gitu. Nah, pintunya di sini kita pakai servo. Terus di sini kita ada sensor bir juga, kalau ada orang masuk nanti ini akan membuka servonya. Terus kalau misal panas ini nanti ini akan buka juga, dan terus ada LCD-nya. Nggak lupa kita itu pakai buzzer ini. Nah, ini sebagai indikator kalau misal ada orang masuk gitu, nanti suaranya nggak beep gitu kan, biasanya suaranya kan kayak kenceng banget kan. Nah, ini nanti di codingnya kalian ganti aja irama kayak gitu, kayak do re mi kayak gitu. Nanti kalau ada orang lewat nanti suaranya beda sama kalau misal apa ya, sensor suhunya panas gitu. Tapi di sini aku nggak bakal nyoba sensor suhunya, nggak pakai korek kayak gitu karena ini sudah kosong ya teman-teman. Dan di sini juga rawan kabel gitu. Jadi seperti ini, dan ini udah aku coding dan kita tinggal masukin aja. Dan tadi udah aku compile, jadi udah ada codingnya di ESP32 ya. Di sini aku pakai ESP32 BTW. Di sini kita langsung aja masukin di sini. Oke. Nah, sistem aktif. Nah, kalau ada orang lewat, nah ini ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Untuk indikatornya yaitu suhu, terus selamat datang, terus buzzernya bunyinya kayak gitu, dan servonya gerak ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus di sini kayak gini. Untuk codingnya nanti aku bakal jelasin habis ini. Seperti itu. Nah, ini sekalian aja aku tunjukin ya teman-teman untuk rangkaiannya. Aku tuh buatnya di Tinkercad. Nah, di sini kayak gini ya. Wah, aku tadi simulasiin ternyata. Nah, tapi yang ini tuh aku pakai malah Arduino. Jadi ini tuh sensor lampu. Terus sensor pintu maksud aku. Nah, di sini kayak gini loh. Ini sama kayak tadi. Ini ada pir. Bedanya ini ada sensor jarak. Terus ini ada servonya juga. Terus kita start. Itu juga nanti sama ada gerakan kayak gitu. Kalau untuk bentar ya. Nah, nanti gerak kayak gini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk Tinkercad-nya. Nanti habis ini aku juga bakal jelasin juga untuk codingnya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Oke, di sini kita akan bahas untuk codingnya. Nah, yang pertama nomor 1 ini ada include where H. Nah, ini untuk komunikasi 12G dengan OLED. Terus yang kedua ini ada Ultrafluid GFX. Nah, ini untuk mengendalikan layar OLED. Terus yang dua ini ya teman-teman. Nah, yang ini dua ini. Terus yang keempat ini ada ESP32 servo. Nah, ini untuk mengendalikan motor servo pada ESP32. Terus yang ini di HT ini sensornya suhu, ya kan. Terus yang di sini ada ini ada defense, terus screen width 128 sama 64. Nah, ini tuh OLED memiliki resolusinya itu 128 kali 64 pixel. Terus ada ultraviolet yang di bawahnya itu object display digunakan untuk menampilkan tulisan di OLED. Terus yang ini, nah yang 12 ini, ini tuh pin komponennya ya teman-teman. Jadi pin itu tak pasang di pin 13, terus buzzer pin tak pasang di 12, terus servo pin itu 14, dan di HT pin itu 27. Terus di sini ada define type DHT11. Nah, ini untuk menentukan jenis sensornya ya teman-teman. Jika kita pakai DHT22 di sini kalian bisa jadi DHT22. Terus di sini tuh ada bawahnya ini ambang suhu ya teman-teman. Jadi jika suhu di atas atau kurang lebih 32 atau di atasnya, nilai ini maka dianggap panas. Nah, nilai ini tuh bisa dibaca kalau kalian mau ubah. Misalnya jadi 30 gitu juga bisa. Terus di sini ada DHT pin type, terus servo my servo ya. DHT untuk membaca suhu, terus servo untuk mengontrol suhu. My servo untuk mengontrol servo ya. Kalau DHT ini untuk suhu, kalau ini kan kontrol servo. Terus di sini ada nada buzzernya. Nah, defines not C4, E4. Nah, ini itu untuk nada tinggi peringatannya juga. Terus kayak ya C4 itu do, kalau E4 itu mi, kalau G4 itu sol, C5 itu do tapi tinggi ya teman-teman. Ya kan? 5 2 3. Terus K4 itu nada tinggi, nada tinggi untuk peringatan. Nah, terus selanjutnya jadi nanti ini tuh untuk membuka itu. Kalau tadi kan biar nggak berisik ya kalau misalnya ada orang yang masuk. Nah, kalau yang ini kalau misal suhunya panas itu nanti pintunya juga terbuka. Nah, terus di sini ada serial bikin 11500. Nah, digunakan untuk melihat hasil pembacaan serial monitor. Terus di sini mengatur mode pin ya yang ini. Nah, ini yang atas tadi. Nah, pin sebagai input dan buzzer sebagai output ya kan. Pin input, buzzer output. Terus selanjutnya di sini ada servo attack, servo pin, terus my servo filter 0. Nah, ini posisi awalnya itu 0 derajat. Terus artinya itu pintunya tertutup. Nah, posisi awal tertutup. Terus mengaktifkan sensor suhu yang DHT. Nah, DHT begin. Terus lanjut aja display begin. Nah, ini pokoknya. Nah, ini jika OLED gagal, terus program berhenti. Kalau berhasil nanti yang ini DHT tadi. Terus kalau gagal membaca, terus di sini ada terus INT gerakan digital peer pin. Nah, ini nilai peer itu baik jika ada gerakan dan low tidak ada gerakan ya teman-teman. Terus di sini ada kondisi A, orang dan suhu panas. Artinya ada orang lewat, masih dibagi menjadi dua kondisi. Terus kondisi A1, di sini if suhu ambang panas ini berarti ada orang suhu panas. Terus maka OLED tampilan suhu panas dan gerak. Terus menampilkan suhunya berapa, terus statusnya apa. Terus misal statusnya ada orang gerak, terus ada bawahnya itu panas dan gerak. Terus servo itunya my servo 90 itu. Nah, itu berarti kebuka ya teman-teman. Terus buzzernya, nah ini juga membunyikan gitu suaranya, tapi nggak keras soalnya udah kayak gini. Kalau nggak dikasih coding kayak gini nanti dia keras mati gitu teman-teman. Nah, terus yang kondisi B, ini kondisi B ya teman-teman. Jika suhunya itu ada suhu lewat itu selamat datang. Ini normal ini ya. Nah, kalau misalnya yang tadi kayak gini buzzernya ada delay. Ini ada orang dan suhunya normal. Terus di kondisi C. Nah, kondisi C ini. Kalau misal di kondisi C di sini tidak ada orang lewat berarti low. Berarti kalau nggak ada orang itu low berarti buzzernya itu ketutup. Terus ada not buzzer pin, buzzer mati, servo kembali. Itu kembali lagi kalau nggak ada orang lewat kayak yang tadi di video. Terus di sini ada delay 300. Nah, ini program menunggu sebelum membaca sensor lagi, tujuannya akan lebih stabil. Terus di sini ada void. Nah, ini fungsi ini dibuat agar penulisan ke OLED tidak berulang. Langkahnya menghapus layar yaitu display clear disk ya, yang clear display ini terus menampilkan judul. Nah, menampilkan ini smart system ini. Terus di sini hasilnya nanti akan ini ya teman-teman, di layar OLED-nya. Nah, nanti menampilkan suhu yang ini, display suhu. Terus yang ini juga
Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk codingnya. Yang di Arduino untuk coding yang tadi alatnya tadi. Nah ini kalau untuk simulasinya ya teman-teman. Ini aku nyalain, jadi kita matikan lagi. Sebenarnya sama yang kayak tadi. Misal kita coba ya teman-teman. Kita deketin. Bentar. Nah teman-teman, ini kita deteksi tapi singkatnya beda sama yang tadi kan pakai nah udah jauh kan balik lagi ya teman-teman. Dan ini banyaknya kan tadi pakai soalnya sensor suhu, bedanya di sini ada sensor jarak jadi beda codingnya. Tapi nanti kita jelasin juga. Bentar. Nah ini juga kan. Untuk codingnya tuh sebenarnya penjelasannya sama. Nah ini tuh lebih mudah, maksudnya kayak lebih jelas gitu sih yang ini. Ini input wire ya seperti tadi sama penjelasannya. Terus ini untuk membaca di OLED, terus ini servonya. Terus di sini tuh sama aja ini pinnya. Nah servo dihubungkan ke pin 9, pin mode input output. Jadi piring ini inputnya, terus ini servo kan outputnya, buzzer juga outputnya, terus ini juga inputnya. Pin ini sensor jarak ya teman-teman. Nah servo ini posisi awal 0, terus white loop ini baca full gerakan digital. Nah kayak gini. Terus di sini ada baca ultrasonic ya, sensor ultrasonic sensor jarak di 4 pin digital with setting weird to low. Ini kayak gini. Long durasi terus tampilannya jarak ini, terus logika ada gerakan high jarak di atas kurang 20, terus LCD laptop 0,0, terus status bahaya untuk di apa ini namanya layarnya, terus servo bergerak 90 derajat, terus buzzernya hidup, terus kalau bahaya ya ini, kalau aman ini servo kembali ke 0, terus buzzernya low atau mati. Nah di sini nilainya 200. Oke, sekian video dari aku dan jangan lupa coba, bye bye teman-teman.